Halo Ganjar, Anies, kamu bilang curang-curang. Sekarang gini be, kita pertaruhkan. Macam mana? Hah? Seluruh Indonesia pemilu ulang suara, tapi dengan syarat. Kalau kamu masih kalah, seluruh harta kamu yang ngomong-ngomong curang diserahkan pada negara ataupun pada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Macam mana? Berani tak? Orang yang teriak-teriak curang. TKN, tim pemenangan. Hah? Bertaruh gitu. Pemilu ulang lah. Tapi dengan syarat. Kalau kamu kalah lagi, maka seluruh harta kamu yang curang-curang itu diserahkan. Bikin perjanjian di atas materai. Berani apa tidak? Ayo. Rakyat Indonesia pasti mendukung. Presiden terbaik selama Indonesia ini berdiri adalah Bapak Joko Widodo. Mereka semua ingin memakzulkan. Apakah akan kita diamkan saja? Hasil pemilu tanggal 14 kemarin, mereka semua berencana untuk membatalkannya. Hasil suara rakyat Indonesia yang betul-betul menginginkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin negeri ini, itu yang mereka mau batalkan. Apakah ini juga mau kita diamkan? Saudara-saudaraku, orang yang berdemo di depan kantor KPU, orang yang berdemo di depan kantor Bawaslu, mereka semua orang bayaran. Mereka hanya sekelompok manusia yang dibayar karena tidak terima dengan kekalahan. Ada yang merencanakan, mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket. Untuk apa? Saudara-saudaraku mesti pahami. Jujur saya katakan, saya tidak percaya kepada anggota dewan. Karena mereka juga bukan malaikat. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau memang anggota dewan semua orang bersih, mereka pasti udah membuat dan mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Teman-teman, ulah mereka semakin lama semakin keterlaluan. Kalau dibiarkan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ingin melihat kegaduhan di negeri ini. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka. Mereka ingin melihat perpecahan di antara sesama umat bangsa ini. Saya yakin mereka semua didalangi hanya untuk memperjuangkan imigran-imigran keturunan Arab Yaman itu supaya memimpin bangsa ini. Mereka sengaja untuk membuat kegaduhan. Ini yang mau kita biarkan? Saudara-saudaraku, kalau memang kita cinta kemajuan negeri ini, kalau memang betul kita mencintai pemimpin bangsa ini, udah saatnya mereka kita beri pelajaran. Udah saatnya kita tunjukkan kepada mereka bahwa selama ini yang mereka suarakan bukan suara rakyat Indonesia. Bahwa selama ini yang mereka suarakan adalah suara golongan-golongan yang sakit hati. Karena ormasnya dibubarkan. Karena paham mereka nggak diterima di negeri ini. Saudara-saudaraku, kalau memang saudara-saudaraku sependapat dengan saya, sebarkan yang baik. Sebarkan berita ini kepada semua saudara-saudara kita yang ingin Indonesia ini sejahtera, yang ingin Indonesia ini tentram, yang ingin Indonesia ini maju. Elit-elit politik biadab itu tidak bisa lagi dibiarkan. Mereka udah melampaui batas.
sebagai seorang manusia. Presiden dihina, hasil pilihan rakyat mereka bilang curang. Inikah yang mau kita biarkan? Mari, saudara-saudaraku, saatnya kita menghadapi mereka dengan cara kita sendiri, supaya mereka paham bahwa rakyat negeri ini masih mencintai pemimpinnya dan masih bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa ini. Siapa bilang pribumi Prabowo? Siapa yang bilang pribumi? Semua juga mana ya bang, maksud negara Asia sama benua Asia beda. Kalau negara Asia mah Indonesia sampai ke daerah Korea Selatan, negara Asia. Negara Asia mah negara demokrasi. Jadi kenapa disebut demokrasi? Manusianya beda-beda, beda kulit, beda bahasa, bahkan beda agama. Akur. Di Jepang ada agama Islam akur, beda dengan negara Yaman. Nah, negara Asia mah benua Asia mah negara Timur Tengah. Tuh negara keturunan Pak Anies Baswedan. Nah, Baswedan, Alato, Assegaf, Al-Haddad itu saya tahu. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya menyelami, pernah gabung dengan mereka. Ada Robitohnya. Robitoh itu pun buat negara Yaman. Kalau negara Turki, Dubai, Maroko, termasuk Kairo, maksud Baghdad, negara Syekh Abdul Qadir itu tidak ada marga-marga. Duriat Nabi Muhammad dari namanya Sayyidina Hasan Hussein yang gelar Said ini jatuh daripada bagian Nabi sebelum beliau wafat, menurunkan namanya gelar Said. Nah, gelar Said pun itu dari Sayyidina Hasan Hussein gitu. Kenapa saya bisa bicara ini? Kawan saya mah belajar dari perjalanan, bukan dari buku. Beda ngaji rasa, rumasa, merasakan ma'rifatullah sama orang belajar. Nah, kalau belajar mah bakal jadi pinter. Di mana adanya? Di guru agama, di pesantren, di sekolah, pendidikan, asupnya karena pelajaran. Nah, kalau ini rasa mah perjalanan, pahit, pedih, perih, kaperah, termasuk namanya penderitaan dirasakan sama perjalanan. Nah, Nabi Muhammad, para wali itu dijadikan nabi dan dijadikan wali dari perjalanan. Apa perjalanan amaliyah? Intinya al ibadatu hasanun sawabuha. Duh, Nabi Muhammad mah para wali. Jadi selama hidupnya tekad ucap lampanya selalu berbuat kebaikan kepada manusia dan taat aturan Allah. Sawabuha, dikasihlah ganjaran, dikasihlah pangkat kewalian, dikasihlah pangkat kenabian maupun dari baginda Nabi dan para wali untuk akhir zaman. Banyak sekarang orang yang bersorban, ahli kitab, itu baru pembelajaran. Makanya saya pernah pesantren, diterangkan dalam surat Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, bahwa orang-orang kafir itu ahli kitab gitu. Terus kalau para wali nabi ma ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahdanun yuhibuhum wa yuhibunahu. Beda pembelajaran sama perjalanan gitu. Jadi Pak Prabowo mah asli orang negara Asia, pendek-pendek. Orang-orang pendek mah burungnya kecil-kecil. Orang Asia mah beda sama Timur Tengah. Timur Tengah, Maroko, Selandia itu gede-gede kesananya gitu. Kalau negara-negara Islam, Khalifah, tempat Habib Rizik itu Islam semua. Kayak kalau Dubai Islam semua, Arab Saudi Islam semua. Kalau yang enggak Islam enggak diterima di sana gitu. Beda dengan negara Asia. Itulah kehebatan negara Asia. Ada bahasa lakum dinukum waliyadin, agamu untukmu, agamaku untukku. Kok kenapa bisa bicara Al-Qur'an seperti ini? Saya jalan kaki loh, Bang. Jalan kaki sampai ke Medan, sampai ke Papua, sampai ke Bali. Baik-baik kok manusianya. Bahkan membekali saya uang, memberi saya uang. Berarti kan di situ ada toleransi. Nanya agamanya apa gitu. Beda dengan negara Yaman. Hancur sekarang negara Yaman. Kenapa? Merasa dirinya paling benar. Nggak bisa. Jangan disamakan negara Indonesia dengan negara Yaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ganjar dan Pak Anies. Saya Pak Sunar Mboto ya. Kenalin, saya juga pengurus PDI. Tapi mohon maaf, kalau masalah presiden kemarin itu pilihan saya Pak Prabowo ya. Nah, jadi mohon tolong sampean di pilihan kemarin itu jelas suaranya udah kalah. Pak Anies juga kalah. Kenapa? Kalian tuh orangnya sombong. Pak Ganjar,
10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah, belum pernah sampean itu apa yang dapat perbuat. Wonogiri dalane jeglong-jeglong kabeh nih kok, gitu. Nah, itu sadarlah. Berarti sampean belum dikendaki. Ndak usah ribut-ribut kecurangan-kecurangan. Kasihan ya. Orang KPPS itu dibentuk itu 24 jam bahkan sampai 2 hari. Melilik matanya mencicil tuh ngawasi KPPS jujur ya, jujur. TPS tiap TPS itu jujur, ndak ada kecurangan. Saksi sampean 10 orang penuh, kita bentuk saksi, semua tanggung jawab. Ya, tolong dihargai kerja-kerja orang-orang TPS, orang-orang kecil itu. Ya, jangan Anda aja menganggap curang-curang. Bansos untuk siapa? Untuk masyarakat. Yang bagi siapa? Ya, yang bagi juga pemerintah. Ya, ingat itu di Wonogiri itu Mas Jekek nomor 1. Ya, Mbak Pinka juga menang. Tapi presidennya kalah karena yang nyalonkan sampean kurang disenangi masyarakat. Anies juga itu, ya, Pak Anies itu. Kenapa? Jadi harus sadarlah kalau kita sudah memang kalah, ya udah diterima. Ya, diterima, lapang dada. Orang tuh jangan menangnya sendiri. Negara itu milik rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Bukan yang milik sampean tok, ya. Yang milik Pak Prabowo juga punya hak untuk negara ini. Kalau sampean demo-demo melintir-melintir kayak gitu, nanti perang. Pendukung sampean dengan pendukungnya Pak Prabowo banyak mana? Banyak Prabowo, ya. Jadi tolong sadarlah. Kalah hari ini, besok lagi daftarin lagi, ya. Kayak Pak Prabowo tuh 4 kali nyalonkan kalah aja bertahan. Lah sekarang rakyat sudah sadar ternyata Prabowo jadi pilihan, ya sudahlah sadar. Oke? Ini jadi masyarakat jadi semakin geting sama sampean, ya. Nah, di PD ini besar, PD ini dicintai masyarakat. Masalah presidennya kalah, sampean harus sadar. Seharusnya malu, kenapa kok kalah dengan yang milih partai? Artinya mawas diri. Nah, berarti masyarakat lebih cinta PDI-nya daripada Pak Ganjar. Oke? Nah, itu. Jadi mohon maaf. Hari orang kecil saja juga pengurus PDI. Ya, di dusun saya menang. Nah, Mas Upi menang, Mbak Pinka menang, itu menang. Yang kalah sampean. Nah, kalau di TPS saya aja orang 250 orang yang milih di Pak Prabowo itu 213. Artinya mereka sadar petani wong tani, Wak, wong cilik. Lah gara-gara kartu tani sampean itu sengsara rakyat. Ya, ngerabuk raiso. Nah, inilah masyarakat itu sudah menilai Pak Ganjar. Tolong nggak usah lah mengaku percaya gak suara saya segitu. Ya percaya, bahkan lu nera percaya nak suara untuk semono kudune renek, nggih. Nah itu, mohon ini masukan dari kami orang-orang kecil. Nggak usah lah demo angket segala. Terima saja. Habis itu besok kalau ingin maju lagi, cari pencitraan yang baik, berbuatlah yang terbaik untuk negara ini. Nah, setelah Anda terlihat, oh ternyata perjuangannya Ganjar bagus, nanti dipilih, ya. Itu kasihan, memalukan. Saya baca setiap berita Pak Ganjar malu saya, karena saya orang pengurus PDI, malu. Jadi kita itu harus berjiwa satria dan sadar bahwa kita itu yang milih rakyat, bukan yang milih golongan sampean tok. Lah nek milih sak keluarga mungkin milih jenengan semua, ya. Ini negara yang milih seorang Indonesia, semuanya milih, yang punya hak pilih. Nah di situ kalau kita ngomong curang-curang kadang-kadang kita sakit hati. Saya di TPS itu sudah 1 hari 1 malam, ya tak? Menunggu biji sampean mengamankan. Dan setelah ini terjadinya kayak gini kok sampean bilang curang-curangan, sekarangnya sampean nggak percaya sama masyarakat. Artinya belum jadi aja nggak percaya sama orang kecil, lah kapan kalau nanti sudah jadi? Nah, sadar ini. Jadi untuk evaluasi ke depan kita untuk lebih baik. Ingat Pak Ganjar, masih panjang ke depannya. Hari ini kalah, berjuang lagi, ya. Nih saya Prabowo Gemoy. Karena saya cinta nih Prabowo saya.
Nah, itu tolong. Nggak usah bikin ribut-ribut untuk negara ini, Pak. Kasihan. Rakyat itu ingin tentrem, ayem. Ki Makaryo, saya petani, Pak. Gitu, garnya ngalas ngurusi tanduran. Ora bunel tipiku kebak berita ecek-ecek gitu. Ecek-ecek. Nah, itu kalau Pak Mahmud bilang ecek-ecek katanya. Nah, jadi berpikirlah negarawan yang sejati. Berjuanglah seperti satria, menang diakui menang, kalah ya kalah. Nah itu, jangan kayak Sengkuni ya, jangan seperti Duryudono. Wong kalah orang gelem ngakoni kekalahannya. Harus sadar, kita sebagai orang Jawa perwiro. Nah, jiwa itu tolong dipakai, biar kedepannya masyarakat mengacungi jempol yang jenengan. Nah, sampean langsung mengatakan siap Pak Prabowo. Hari ini mengucap selamat Pak Prabowo menangkan. Dua itu Pak, itu meledak. Jempol semua teng sampean. Ini nak mengungkit kecurangan malah gini jempolnya. Gini. Oh, enggak gini. Oke. Salam untuk Pak Prabowo itu sudah hari ini mungkin pilihan rakyat sudah seperti itu bulat. Jadi jangan dibikin gaduh. Nah itulah, salam untuk Pak Ganjar sama Pak Anies. Mari kita berpikir negarawan. Orang negarawan itu ya rela berkorban, harus nah itulah pengorbanan apa? Sudah kalah aja saban, malah nimbrung-nimbrung, memalukan itu, memalukan. Lebih baik satrio. Oke? Wong tani Pak kula. Iki lho wong sakmene mbane iki Pak. Petani iki kumpulan kelompok tani Pak. Tak bikin seperti ini. Kasihan mereka semua mencemooh jenengan kabeh, jenenge elek, memalukan ya, memalukan. Kami cuma punya panci yang kosong, berasnya nggak ada. Jadi Bu, ucapan adalah doa. Saya juga nggak punya beras Bu. Saya mau beli nasi bungkus. Saya mau orang nggak ribet. Untungnya suami saya juga nggak ribet. Cukup makan, selesai diremet dibuang. Nggak usah pakai nyuci piring Bu juga Bu. Simple hidup gue. Gue emang gak ada beras Bu. Tapi gue bisa beli nasi bungkus. Bukan nungguin nasi bungkus buat ikut demo. Puji kewarasan Bu. Nanti gue kena kena teguran lagi dari tok-tok. Wow. Aduh. Bye. Selamat berjuang. Tahu perjuangin siapa. Itu nggak benar. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini salah satu tugasnya adalah mengadili undang-undang. Selain ada dua lagi. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu bisa diuji. Yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Yang memohon diuji ya adalah siapa saja? Masyarakat. Dalam hal ini ada permohonan menguji pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan capres dan cawapres. Yang diuji itu adalah huruf Q pasal 169, yaitu usia itu paling rendah 40 tahun. Jadi saya sudah katakan tadi, MK di dalam menguji ini kemudian outputnya adalah amar putusan. Boleh nggak menambah frasa norma? Sejak 2020 perubahan ketiga Undang-Undang MK pasal 57 ayat 2A yang termasuk saya dulu yang ngotot itu ada melarang amar putusan yang membuat frasa baru. Itu dihapus ayat 2A pasal 57 itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh MK dengan peraturan MK nomor 2 tahun 2021 pasal 73 mengatur bahwa boleh membuat amar putusan dengan frasa baru apabila diperlukan. Maka tidak ada yang dilanggar. Perubahan Undang-Undang MK itu siapa yang buat? Yang buat adalah DPR, tentu bersama Presiden. Lalu MK menjalankan itu dan membuat peraturan MK. Nah, ini semua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar. Nah, kalau kita bicara soal usia, Undang-Undang Dasar tidak mengatur berapa usia seorang capres, presiden atau wakil presiden. Bahkan dalam pasal 28D ayat 3 diatur di sana setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan. Artinya seorang anak muda sepanjang dia memenuhi syarat-syarat, ya tidak dipersoalkan usia, sepanjang dia memenuhi syarat-syarat boleh duduk di dalam pemerintahan. Tidak disebut pemerintahan tingkat mana, berarti semua tingkat termasuk capres, cawapres. Nah, sebenarnya menurut saya ya, dengan berdasarkan pasal 28D ayat 3 itu saja
hakim-hakim MK itu bisa menyatakan huruf Q pasal 169 ini yang mengatur paling rendah 40 tahun ini dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat. Bisa. Tetapi hakim MK yang punya kewenangan tidak mengambil langkah itu. Yang diambil adalah rumusannya huruf Q tetap atau. Nah, jadi opsional atau yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Kan kira-kira gitu. Gitu? Nah, jadi di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tegas diatur di sana putusan MK itu final. Tidak ada yang bisa banding atau kasasi, final dan mengikat. Itu berarti apa yang diputuskan MK, putusan nomor 90 MK itu final dan mengikat. Otomatis mengikat seluruh rakyat. Itu berarti huruf Q pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 97 tentang pemilu itu otomatis berubah. Dan itulah menjadi dasar KPU untuk menetapkan capres-cawapres sesuai prosedur usulan daripada partai-partai politik. Ya, jadi nggak ada yang cacat itu, nggak ada masalah. Semua itu sudah sesuai dengan hukum, on the track. Saya ingin tahu siapa sih yang bilang itu cacat hukum. Bisa nggak tunjukkan pasal mana yang dilanggar? Tidak ada. Kalau soal cacat etik, saya tadi sudah jawab, ya toh? Karena ini mengadili norma yang mengikat seluruh rakyat. Jadi tidak ada relevansinya di sini konflik interest karena ada hubungan ketua MK amannya Gibran, ya. Apalagi Gibran tidak ikut-ikutan di dalam mengusulkan ini. Kalaupun ada namanya diikuti di berkas, nah itu kan bisa-bisa saja karena dia mungkin menjadi idolanya orang itu. Ya toh? Itu kan tidak setahu Gibran. Jadi tidak ada masalah, baik secara hukum maupun secara etis. Tidak ada masalah menurut saya. Dan kita hanya berharap seorang Gibran harus bisa menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan ini membawa tentu image generasi milenial untuk bisa membuktikan bahwa kami generasi muda mampu untuk memimpin bangsa.